Oh, parkir. Tempat parkir. Lu per jam 150.000. Delay. Keterangannya 1 menit. Ya elah. Nonton lagu Yoasobi juga intro belum selesai anjing. Itu ada game yang DDR gitu, tapi DDR-nya nggak ada ininya. Nggak ada lagunya. Halo Sobat Wibu Dunel, selamat datang kembali di acara yang sangat kita sukai. Waktu Indonesia Wibu. Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial ya. Baru pulang dari... Gak spesial amat sih. Coba kebetulan dia baru datang dari Jepang. Dari ini Depok. Oh, Depok. Ini kalau ini nih Daki Depok. Ya, jadi beliau baru saja pulang berlibur dari Jepang ya. Teman-teman udah dua minggu ya di Jepang ya. 2 minggu. Gimana dialek yang lu dapat, apa dialek Kansai, dialek apa nih yang dapat nih? Ya, dialek anime. Dialek anime. Itu apa? Sumimasen arigato. Ada oco-oco nggak di sana? Nggak ada. Ada anjing. Kombini nggak gitu? Iya. Anjing mana ada lu kombini? Lu ke kombini beli. Kebanyakan baca Iya gitu kan. Terus Otsukare goblok apaan anjing? Makanya udah kerja keras ya. Dia udah kerja keras jadi kasir ini kak. Dia kagak begitu konsepnya. Goblok bukan dia yang bilang. Kasirnya kasih udah beli oco-oco. Gak gitu anjing. Gitu ya gue bilang, orang Indonesia suka ngerusak bahasa anjing. Otsu artinya nggak begitu. Oke, jadi fungsinya dia di sini adalah ditanya-tanya ya oleh kami. Tetapi nanti juga ada pertanyaan yang udah kalian kirim di community post Di YouTube. Ya, community post YouTube. Jadi kau kan kau ke Jepang ke Kombini kan? Kenapa kombini? Awas lagi Otsunya geplak. Ini Otsu. Apaan? Di sana tuh biasanya ada 3 pertanyaan kan? Diangetin. Atatamae. Terus habis itu di plastikin apa enggak? enggak ini apa namanya? Guntingin. Sumpit goblok. Ya gini gimana? Kegiatan gunting sumpit tuh gini. Tapi bentuknya sumpit kan kayak Iya betul, tapi begini kalau nggak ada tangannya. Sumpit ini apa? Hashi. Itu sama ini apa? Ohashi namanya anjing. Iya. Sama ini Poin apa? kardo. Fukuro. Ya Iya. apa plastik apa kantong lagi. Kantung sama Udah. Poin kardo. Kau bikin poin card nggak di sana? Kagak bikin poin card. Kenapa nggak bikin? Ya bingung. Jadi lo kalau ya kayak di sini juga. kartu member. Iya makin sering beli dapat makin banyak poin nanti. Bikin apa itu? Iya poinnya. Ya. Ya poin kartnya ya lu bisa bikin poin card. Cuman gue nggak bikin karena gue sebenarnya jarang kombini. Yang sering kombini tuh yang lain. Ngerasa kaya lu? Bukan begini karena justru karena merasa nggak kaya nggak sih jadi Merasa nggak level lu? Anjing. Kalau kombini bukannya murah-murah, kombini murah-murah nggak sih? Kombini sebenarnya nggak murah. Kalau lu udah pinter sama harga Jepang, lebih murah di supermarket daripada kombini. Bukan nggak jauh lebih murah, cuman murahnya berasa gitu loh. Enggak, ngomong-ngomong soal kartu, lu minta kartu kereta nggak mau om masih? Nah, itu gue pengen. Cuman gue takut. Takut ngomongnya. Kartu apa? Maksudnya gini. Ceritain. Jadi kalau di Jepang itu tuh katanya gue juga nggak tahu kebenarannya. Yang pertama yang pasti lu bisa minta stem. Bukan minta, ada tempatnya buat nge-stem. Jadi di setiap Eki itu stasiun ada stem cardnya gitu. Untuk kayak petualangan lu. Kayak petualangan aja, kayak koleksi stem card tiap stasiun. Kebetulan gue juga keliling, jadi sebenarnya gue bisa, cuman gue udah terlalu takjub, jadi gue males. Tapi yang lebih baru lagi dan gue juga baru lihat di TikTok, gak tau makanya gara-gara di TikTok gue jadi takut gitu. Lu bisa ketok masinisnya, dia nggak tahu ya, jangan ditiru ya, gue nggak tahu itu berapa nggak ya. Iya gitu. Terus lu minta kardo gitu, nanti kasih kartu kayak kartu Pokemon yang berkilau gitu. Yang itu adalah bagian dari line itu, antara JR Line atau Tobu Line gitu-gitu. Jadi di Jepang tuh banyak line gitu, banyak perusahaan keretanya, banyak jalurnya gitu. Nah mereka tuh punya kartunya sendiri. Katanya tinggal minta sama masinisnya. Kenapa gue nggak berani? Karena ya Udah rame. Ya udah rasanya udah rame, masinisnya sibuk, kayak ngecil ngerokok gitu. Nah kecil gitu kan masinisnya. Ya udah, tai minta mulu udah ke 400 kalau yang Iya gitu. Dan sibuk banget masinisnya tuh kayak bener-bener kerjanya tuh sibuk banget. Jadi gue nggak tahu ya, dan sekali lagi ya gue nggak tahu itu beneran apa enggak, karena di TikTok ada orang emang, gue juga liat videonya bisa gue nggak tahu di Jepang bener bisa apa enggak. Jadi lu komen di bawah dah kalau gue salah, bener apa enggak tuh gitu, gue nggak tahu. Naik kereta di Jepang seru. Kenapa serunya? Kayak enak aja gitu, kayak lihat pemandangan apa ya,
oh ya Des gitu. Kayak ngasih tahu nih pengumumannya asik. Pengumuman di kereta Depok juga Iya. ada. Iya tapi gini. Tapi bahasa Indonesia gitu. Iya enggak lah Bang. Ya apa your next station gitu kayak seru aja gitu dengerin. Terus setiap stasiun itu punya nadanya. Ning nong gitu. Ada Haji. Iya, bahkan ada stasiun yang nadanya burung berkicau. Wah, seriusan kayak kiu gitu kayak bener suara burung kasih tau kalau ini mau berangkat. Bro, makanya sama Nobino Yuki untuk kereta, bro. Untuk Swear, gue juga kaget nih suara burung apaan. Gue tau suara speaker gitu. Gue juga kaget. Kalau di Jepang itu matahari munculnya sama kayak di sini nggak? Iya. Ngerti nggak maksud gua? Ngerti. Jadi kayak di Australia itu kayak jam bukan di Australia, gak tau di mana gitu. Udah Di jam. Bandung. Enggak gua. Jam 7 masih sunset. Udah iya masih. Oh Jepang. iya, Ke Jepang gimana? di Jepang jam 4-an udah gelap. Wah, anjir. Kalau musim dingin. Oh. Dan matahari paginya tuh Nah, matahari pagi jam berapa? Kalau di sini kan kayak jam 5, 6. setengah 7. telat banget Jam jam 5 5 jam udah keluar aja. Jam jam Enggak, 5 maksudnya ada apa namanya? Sunrise. tapi di pada saat kan gue musim dingin ya. Jadi buat yang belum tahu, gue tuh hoki. Katanya gue nggak tahu bener apa enggak kan. Jadi tuh sudah selama 5 tahun tuh Tokyo tidak turun salju. Iya, udah Nah, lama. di musim dingin ada tapi tidak sampai turun salju. Iya. Gua sama kerombongan gua berharap dan berdoa semoga pas kita datang ada nih hoki salju. Dikasih beneran blizzard bukan salju. bukan salju. Bukan salju kayak di film-film yang Iya. bukan Kayak anime gitu ya. anime kayak Kimetsu no Yaiba kan Sambil confess salju gitu kan. gitu segala macam ambil lari sambil latihan. Enggak, ini blizzard. Wuh, kenceng banget anjir. Jadi waktu itu tuh ya matahari nggak kelihatan, jadi ya putih aja, nggak nemu matahari di mana. Emang efek cuaca juga ya? Iya efek cuaca. Tapi katanya gue nggak tahu bener apa nggak, malah tetap mesti pakai sunscreen. Iya, jadi gue pokoknya tetap pakai sunscreen tuh. Kenapa? UVA kan nembus tetap. Iya tetap tembus UV katanya. Gue nggak tahu bener apa nggak, correct me if I'm wrong atau Oh, bener atau tetap pakai berarti sunscreen walaupun bersalju di sana. mesti tetap pakai. Jadi pakai sunscreen, pakai pelembab gue. Sebenarnya gak usah di Jepang, di mana-mana juga kayak gitu sih. Kayaknya harusnya ya, cuman Aja kitanya kan. aja yang Badung ya. Oh ya, semenjak di Jepang gue jadi sangat-sangat rajin skincarean. Pertama karena diurusin ibu negara. Yang kedua, gue bener-bener kerasa dampaknya ketika gue nggak pakai. Oh, Pas gue nggak pakai moisturizer, ada deh fotonya. Ini kan kulit gue udah lagi bagus sih. Kemarin kulit gue kayak nenek-nenek. Beneran. yang pecah-pecah itu. Bukan nenek-nenek, apa keriput, keriput. Semua segala macamnya Anjir. keriput. Moisturizer di kaki. Mesti pakai. Mesti ada. Oh, kayak hand body gitu. Iya kayak hand body gitu, kayak lotion gitu. Body Pokoknya odour. lu mesti pakai yang di kaki, pokoknya semua yang ke expose lu mesti kenain. Kalau enggak ya lu kulit lu hancur. Dan di situ gue jadi paham kenapa banyak orang Jepang pakai skincarean atau orang-orang negara-negara dengan 4 musim skincarean, karena sekali ya lu nggak skincarean lu kena. Bener-bener dampaknya kerasa banget buat kulit lu. Oh, gua kan pas badai salju itu jalanan licin. Jalanan licin, terus koranya makan salju bang, nggak usah lu minta makan kemakan. Oh, nggak sengaja. Nggak sengaja orang badai aja gue. Muka lu udah penuh salju. Gue tuh setiap 30 menit jalan tuh gini-giniin badan, salju turun gitu. Nah, itu kita norak tuh, orang Indonesia kan. Ngapain nih? Ya, sebagai orang Indonesia yang tidak pernah melihat salju ya. Merasakan langsung. Iya. Orang-orang Jepang tuh pada langsung masuk rumah, pada langsung ini, kita keluar. Keliling Tokyo, jalan kaki, naik jembatan, ngerasain gitu kan. Orang-orang sampai masuk rumah masih langsung pada pulang gitu malah gitu kan. Hal pertama yang gue beli di Jepang apa? Minuman kaleng. Bukan. Bentar, gua belum nembak. Onigiri. Salah. Apa? Jadi Rokok. Heat pad. Jadi kayak semacam serbuk gitu, serbuk putih. Anjir keren. Tapi di apa kayak teh, kayak teh, bukan buat itu, Bang. Kan biar hangat sih. Ada bisa lo isep, cuman sampai sini nih sakit banget nih anjing, panas tuh kan 1000 derajat Celcius pecah lu punya pembuluh darah. Jadi itu kayak teknologi yang dimana kalau lu gini-gini jadi hangat. Jadi itu gue buat dipegang. Jadi itu buat masuk kantong buat gue pegang-pegang. Gue udah pakai sarung tangan masih pakai butuh itu. Gue udah pakai sarung tangan. Jadi gue pakai pegang itu buat ngangkat-ngangkatin. Terus ada yang satu lagi beli buat yang di kaki. Jadi ditempel di kaos kaki gitu buat ngangetin. Soalnya itu dingin banget ngingetin cak salju. Itu mesiu petasan kan. Iya, mesiu anjing. Lu Itu benar-benar penting banget kalau udah biasa sih ya mungkin oke lah, tapi buat yang baru pertama kali ngerasain salju itu penting banget lu punya anjing gitu. Tapi ya gue seneng, gue tetap bangga, gue tetap happy datang salju karena gue hoki. Orang-orang Jepang sih teman-teman gue di Jepang bilang lu datang di worst banget gitu, di hari yang worst karena ini badai salju gitu. No. Oh, tidak. This is the best day. Oh, gue kena sial. Nyampe
Lagi jalan-jalan salju, udah mau nyampe di sebuah mall yang kita mau kunjungi nih. Lagi jalan-jalan, lah, tiba-tiba orang teriak, Abunai. Awas satu. Hati-hati. Kan gue tidak tahu itu diarahkan ke gua. Ternyata itu maksudnya ke gua. Ya. Ada bongkahan salju gede, dibrak jatuh ke atas kepala gua anjir. Nggak kerekam sih sayangnya. Ya. Seperti kartun masih yang The Bear ya. Iya. Kartun SpongeBob lainnya. Kayak Squidward yang lagi berantem sama berantem SpongeBob salju. yang dia bikin benteng tapi jatuhnya Tapi jatuh ke dia, kayak gitu. iya. Cuman itu kan kecil, ini bener-bener blok jatuh sampai gua tuh kayak diem dulu. Di gua mati gak gitu kayak. Ini ada bocor ada enggak gitu. Freeze gak ya aku? Lu kenapa? Enggak apa-apa terus gua coba bangun. Oh ya enggak apa-apa. Tapi kaget lu kayak di gitu. Iya. Kayak digituin kayak digituin tuh kayak di Udah. udah. Seneng emang nyari alasan buat ngomong orang. Itu yang paling bahaya terjadi pas salju sih. Yang di anime lu lihat sama yang di lu kunjungin, itu ada bedanya nggak? Sangat akurat dan sangat tidak gue percaya ini sangat akurat. Apa? Fashion. Emang orang Jepang se-fashion itu. Kayak yang lu lihat di anime. Damn. Stylenya, warnanya, Gokil. lengkapnya, pemilihan atas bawahnya emang se-fashionable itu. Di sana itu gua sama rombongan gua selalu merasa underdress. Underdress itu apa sih istilahnya? Kayak emang Ya Ya, berpakaian kurang. Kurang, iya tidak. Tidak fashionable. Tidak kayak nggak blending. Gua kelihatan banget lu turis. Orang asing ya? Kelihatan banget lu gaijin. Anjing aku kalau cuma pakai baju hitam celana. Langsung kelihatan kayak orang aneh. Nggak, langsung di Gitu ini ya. petugas sosial aja Iya. kayak, Mas nyasar ya gitu. Iya, kayak Mas, aneh Mas, banget. kamu Dari mana? desu ka? Iya. New York. Mas, New York desu ka? Imigran des. Padahal mau gua tanya ini, bangunan sekolah itu terasnya Oh, iya. gede banget gak? gede banget. Anjing. Buat upacara 2 sekolahan Ya, kata gua gua. kalau ngeliat anime sama apa drama-drama Iya, iya, Jepang iya. tuh iri banget anjing, sekolah dia kayak kotak gitu udah kan, ya udah. Terus depannya gede banget. Iya, jadi itu bukan multifungsi, jadi bukan buat upacara dan buat main futsal. Berapa? Di belakangnya ada lapangan futsal. Iya, main futsal terus ada di depan berapa? Enggak tak, ya ada buat orang ngumpul. Pintu masuk. aja. Kalau nggak pengumuman orang lulus yang biasa di anime. Upacara aja. Anjir. Gua nggak liat upacaranya, tapi menurut gue itu tempat buat upacara karena nggak ada apa lapangannya nggak ada garis-garis itu, nggak ada tiang basket. Di belakangnya ada Olahraga lagi. juga di belakangnya pasti. Ada lagi. Wow. Gede banget. Gue juga kaget. Anjing gede banget. Itu yang bikin gue selalu anjing. Tapi pagernya pendek banget anjing. Kayak pagernya nggak niat. Pagernya tuh kayak Yang segini Ini ya, lah, yang segini. gua nggak usah pakai ancang-ancang lo pakai wing gitu juga masuk. Pagar seadanya. Iya pagar seadanya banget. Pagar aneh ini banget. hidup enggan mati tak mau. Iya, gua nggak ngerti Bikin kayak. guru ngajar juga bisa. Iya, gue kayak gue tinggal ya gitu juga masuk. Gue juga nggak ngerti kenapa pagarnya pendek-pendek banget. Sekarang saatnya kita membaca pertanyaan dari kalian para subscribers. Pertama ada dari Bayu 117. Selama 2 minggu di sana ada tempat yang jarang orang tahu tapi menurut tuh menarik gak? Oh ada, enggak bukan lu ya. Anjing si Jamet. Nggak ada yang nanya tempat Sunda. Nggak ada, bukan tempat Bandung. Buat turis apa buat turis kali ya? Iya, Buat siapa lagi bu kalau bukan buat turis, Iya. buat warga lokal. Aneh. Apa ya? Oh, gue ini diajakin sama teman gue. Jadi kan gini, ini kebiasaan gue juga kalau belum tahu. Gue tuh kalau travel kemana-mana, bahkan ke daerah Indonesia, kadang tuh gue maunya sama lokal dan gue minta tolong dong bawa ke tempat lu sehari-hari aja, nggak usah ke tempat-tempat turis. Nanti aja itu. Jadi gue pengen tahu hidup kayak lokal tuh kayak gimana. Nah di Jepang ini kebetulan gue itu dapat tempat yang bener-bener bikin gue hidupnya kayak lokal. Apa apartemen rubuh? Bagaimana? Apartemen rubuh, goblok. Mana ada lokal lah. Apartemen roak gitu. Iya jadi kan kalau lu bayangin hotel gitu ya. Kalau hotel kan lu tinggal pulang tidur nanti dibersihin, Iya. di sampah lu dibuangin. Ini enggak, gue tinggal di tempat yang murah, memang murah, tapi gue tuh nggak diurusin. Jadi gue mesti ngevakum sendiri. Terus gue tuh mesti buang sampah sendiri. Terus gue kayak anjing seru banget ya gitu. Ngebuang sampah tuh gue mesti misahin mana yang Organik. beda kalau mereka. Jadi mana yang bisa terbakar, mana yang nggak bisa terbakar. Tutup botol sendiri nggak sih? Iya, tutup botol sendiri, puntung rokok sendiri, buku sendiri. Botolnya juga Buku sendiri. beda kalau nggak salah. Beda. Ya kan? Jadi Mampus. botolnya mana yang kaca, mana yang can, beda gitu lah. Jadi tapi gue kayak happy aja gitu, kayak ngerti gak sih lo? Gue tuh seneng kalau Ini gitu. game puzzle mana nih? Iya gitu. Dari yang gue senengnya adalah gue melakukan apa yang biasa juga lokal lakukan. Walaupun nggak 100% ya, cuman ala-ala doang. Tapi ya lumayan lah gitu. Terus masuk tuh mesti pakai kode tit gitu lah, kayak wah baru masuk. Terus gue nggak tahu ya ini orang Indonesia pernah ada yang datang apa enggak atau ada turis yang datang. Tapi pas gue kesana nggak ada turisnya. Yaitu adalah arcade game. Ada Virtua Fighter. Oh banyak banget. Ada Keren game. Tekken 9 Nah, udah keren rilis game. belum? Tekken 9. Tekken 9 udah rilis dulu. Siapa tahu di Bangsat Tekken Regional, lompatnya jauh banget anjing. Jadi di situ
ada semacam apa tempat arcade game dan arcade itu wah gila gua nanti ada videonya di channel gua lah. Itu ada game yang DDR gitu tapi DDR-nya nggak ada ininya. Nggak ada lagunya. Metronom doang. Cetak-cetok mesin yang itu. Mesin darah. goblok. Jadi DDR tapi lantai. Lantai yang nyala-nyala Iya. kalau diinjak itu mah ada di Indo juga. Belum. Ada. Belum. Ada. Suruh lompat udah ada? Belum. Yang mana Suruh tuh? pendek belum ada kan? Oh berarti dia nge-tracking satu Nge-tracking satu badan. Lantai. Lantai. Kan keren. Gue berarti buat teknologi buat keren. Tapi itu capek banget. Tapi ada satu yang buat gue itu oh ya ini tetap masih kalau lo mau tau di Indonesia kan masih ramai yang ini tak 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 apa sih namanya itu? Iya. Hah? Main. Ya ada pokoknya rhyme Ya, game, rhyme game kan. Apa musik game? Mereka bilangnya musik game yang mana ya kan? Iya. Yang lagi rame di sana DJ. Kayak gimana tuh? Gue lupa namanya apa, tapi DJ. Lu kuak-kuak. Jadi lu mesti pencet tombolan, volume sama dis. Let's go. Lutfi Halimawan. Iya. Ya lu Lutfi Halimawan style banget lah. sumpah. Lutfi Halimawan 2008 kali ya. Tau gak yang lebih parahnya? Sudah ada kompetisinya, biasa kan kompetisinya. Oh. Ini bukan, kompetisinya udah antar region. Jadi ada kostum e-sportnya gitu. Anjir. Buat main DJ. Dan itu yang paling banyak mesinnya anjing. Ada kali 22 itu. Mesin gitu yang gede banget. Itu gede banget. Keren. Yang paling- Mereka membuat acara yang tidak penting. ya. Iya. Tapi rame pak, itu rame udah Rame. kompetisi. Sampai ada, jadi di arcade itu ada ininya baju-baju e-sport ya, yang udah tanda tangan orangnya. Jadi kayak udah base camp itu e-sport. Hall of Fame gitu. Hall of Fame gila gue bilang kayak anjing nih ya, buat Jepang ya. Tapi gue masih kurang suka, yang gue suka itu yang piano. Ada piano itu gue main satisfying banget, tapi jari gue sampai sakit karena gue mainin mulu. Kayak ini, kayak apa? Kayak gitar hero tapi lu giniin. Iya, Kayak piano tiles, piano tiles. dan pianonya itu tapi nggak ini apa? Pianonya nggak yang keyboard, nggak yang mencet. Jadi kayak layar touchscreen. Jadi gini, tapi enak banget. Maksudnya enak banget? Kayak pertama mainnya gini ya. Beneran kayak piano tiles. Kayak piano. Kan gue pakai lagu Yoasobi. Gue bener-bener berasa Merasa bisa main musik Iya, ya? berasa bisa main musik. Karena ada gerakan yang gini. Emang tolol ya. Bro, bisa Emang merasakan, tolol. bro, bisa merasakan. Tapi ada gerakan yang ini. Enggak, ada gerakan yang ini. Jadi ada gerakan yang kayak musikin sweet gitu kayak Iya piano tiles yang ini Iya. loh, yang ngegeser-geser Iya kan? gitu ya. Tapi tangan lo musik gini nih. Iya, iya. Terus teng gitu. Iya. Terus apa lagi yang bikin beda? Tangan lo. Di tangan lo mesti ada yang gini. Di sini ada di pinggir tuh ada sensor. Jadi lo mesti ada yang diangkat. Dan tingginya mesti segitu. Anjing. Terus ada pas udah tangkat itu ada yang mesti nggak boleh jatuh, mesti gini doang. Jadi kayak main piano ada deng gitu. Hei. Dihitung. Oke, terus pertanyaan selanjutnya dari Yasmo 8879. Culture shock pertama di Jepang apa aja bang? Selain nafas manual. Pelayanan sih service. Mereka bener-bener gila, servisnya kacau sih. Ini orang yang kalau ditip marah loh. Ngerti gak lo? Ini orang yang kalau ditip bisa marah gitu. Ngerti gak? Mereka punya budaya kalau kita ngasih tip malah bisa jadi marah gitu. Iya. Kayak, Oh, dan mereka Karena mereka kalau- digaji cukup bang. Kalau di mereka diakal-akalin sama mereka kapitalis nombok. Anda. Iya. Mereka ngelayanin, mereka nombok. Tapi mereka bener-bener pelayanannya tuh bagus banget. Kayak misalnya gue kadang-kadang ini nggak semua ya. Kadang-kadang gue minta tolong toilet di mana, dianterin. Dianterin. Padahal cuma dibilang Please, gitu. please follow me. Gitu. Please follow me. Polisi buru. Over here gitu. Enggak, mereka ya. kucing. Iya. Enggak lagi tuh please follow me gitu. Ya mereka pakai bahasa Inggris nggak? Bukan gitu. Nih ada semacam keanehan ya. Apa-apa? Jadi gini, menurut gue orang Jepang itu pada bisa bahasa Inggris. Cuman untuk yang service mereka itu kayaknya ada rule yang dimana mereka tuh nggak boleh langsung bahasa Inggris. Contoh ke konbini, gue udah sering ke konbini situ, orang gue tinggal di situ 2 minggu ya kan. Iya. Maksudnya udah tahu kita semua nih gaijin gitu foreigner. Tetap aja mereka atatame desu ka. Maksudnya masih tetap aja pakai bahasa Jepang gitu loh. Ya jadi lama-lama gue yang tahu bahas artinya apa, bukan Iya, dia. belajar bukan Iya, dia. bukan dia ngerti You Inggris. adapt, Nat. Tapi dia. kalau bisa lu lupa, dia lu bilang aja pardon atau sorry, dia switch Inggris. Anjir. You want a bag? Lah, kan lu udah tahu gue gaijin ya. Tapi kayaknya SOP gitu loh. Gue pas sadar ini kayaknya SOP dah. Atau Biar emang gak sengaja, rasis. emang sengaja biar lu belajar. Enggak, biar lu belajar. Iya, biar lu paham. Gak itu SOP Itu aja. dikasih paham. Iya, itu Enggak. convert pelan-pelan. biar rasis. Gue nanya polisi. Gue pertama sok-sokan. Sebenarnya Sebelum ditangkap. Eki Doko Deska gitu kan, Eki Doko Deska gitu kan. Jawabnya pakai Jepang, pardon gitu. Kok mulai Pas gue apa? bilang pardon, dia langsung bilang go straight and then turn left. Kagetnya di situ ya, bukan di bahasa. Enggak, intinya ya mereka kayaknya SOP.
jadi nggak langsung ngejawab kita pakai bahasa Inggris. Tapi ini penting. Dari kemarin kan gue suka live stream kan di situ. Banyak yang nanya, "Bang, kalau di Jepang nggak bisa bahasa Inggris, bahasa Jepang survive nggak?" Enggak. Goblok. Enggak. Tuh dikasih paham. Ngapain Enggak. anjing? Lu mau Tokyo, kata Tokyo emang kota besar. Enggak. Nah, maksudnya nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Jepang, pakai bahasa Sunda juga kagak ada yang ngerti maksudnya. Ya maksudnya emang ya lu mau berharap apa gitu, nggak bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jepang. Ya, itu Orang sana berkomunikasi either dua bahasa itu. Iya, yang bahasa Terus- Inggris juga jarang kan? Iya, maksudnya lu mau apa gitu? Lu mau Bahasa isyarat pun pasti yang pakai Beda. internasional lagi Oke, beda iya, juga. iya. bahasa isyarat di Jepang juga beda loh. Beda. Makanya itu. Lu mesti belajar salah satunya, ngerti salah satunya. Banyak banget juga gue liat di sekitar gue kayak banyak banget menu deh. Menu tuh kanji, hiragana, katakana, jarang ada. Jadi tuh kalau lu mau masuk restoran, lu pasti ada English menu. Kalau lu bener-bener nggak bisa bahasa Jepang, atau nggak mau nekat kayak gue. Kalau gue nekatan, gue nekat aja gitu kan modal bahasa anime. Tapi gue nggak pernah fail. Maksudnya kayak gue pesen enak dan sesuai yang gue mau, sesuai yang gue harapkan. Beruntung. Oh ya, nih satu hal yang jangan kayak contoh nih, ini di Indonesia bisa, di sini jangan harap bisa. Apa? Ini gue nggak pernah nyobain tapi gue baru sadar. Dikasih tau temen gue, nggak bisa aneh-aneh. Maksudnya? Aneh-aneh ngapain? Bawangnya nggak ada. Nah iya, bawangnya bihunnya nggak ada. Bihunnya nggak usah pakai, pedes dikit, request. nasinya kurangin, Jadi nggak emang- bisa. Emang stokan ada di situ. Lu pesen itu ya itu. Ini Udah. biar apa? Biar ini apa? Udah. Respect kokinya ya. Eh, Nggak, selain respect aku koki. udah belajar Nggak, makan bihun. selain respect koki lu bikin ribet. Iya. Iya. Emang bukan, gue ngerti bikin ribet, jadi bikin pusing dan komunikasi juga gimana gitu kayak, "Bang, jangan pakai ini," gitu kayak nggak bisa. Mecahin ininya, masang memorinya. Iya. Lah tadi ada yang kagak pakai bawang dah. Anjing ngulang lah. Lah iya bihunnya tadi kita enggak ada. Ulang. Kalau di sini lu bisa kan ketoprak gitu kan. Iya. Bang, ketoprak bumbunya kental, nggak pakai bihun, yang ini pakai bihun, yang ini pakai telur, bisa. Banyak. Iya, Di sana lu pesen itu ya udah itu. Jadi ya itu lu bakal pertama itu belajar bahasa Jepang atau bahasa Inggris minimal. Bahasa Jepang standar pun gua rasa lu perlu. Banyak banget yang lu mesti ketahui gitu. So, standar apa maksudnya? Lu nggak perlu struktur, yang penting tahu Beberapa vocab- kosakata nggak sih? vocab Ya, apa? beberapa kata-kata dan ini gua nggak tahu ini bener apa enggak ya. Justru kalau di Jepang ketika lu nggak pakai wa, to, no itu apa sih kata sambung gitu? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, malah dilihatnya lebih sopan. Katanya gua nggak tahu bener apa enggak, correct me if I'm wrong. Bofong kayaknya. Tips dari gua, kalau lu mau survive, katakana udah itu aja. Katakana itu paling enak. Ini kurisimasu. Iya, kurisimasu, biru, toirato, terus apalagi iPhone. ya itu iPhone. Makudonaro itu bakal benar-benar Manusion. lu nggak usah capek-capek cari bahasa Jepang, lu cari bahasa Inggris ya. Kalau dibaca pakai bahasa Jepang gimana udah. Yorushika, Yoasobi. Soalnya banyak banget di sana yang emang orang Jepangnya bukan pakai katakana. Jadi seru. lebih enak, lebih nyaman gitu. Tapi kalau tersesat di desa nggak bakal Gak bakal, Nggak bakal selamat ya. Bangsat di desa. Ya kali jalan terus, wah, ada jalan seru banyak. Anjing desa, mau pulang bingung. nangis juga dicuekin lu nggak ada yang Iya, peduli. orang nggak ngerti. Kayak siapa ini orang nangis nggak paham gua. Lanjut. Nih ada nih dari King Clay. Bahas variasi public transportation di sana. Ada apa aja? Ada ya biasa bus, Getek. kereta, Apa? getek, tarik, jadi ini perahu. Oh, Panggil Amanda yo. Tapi ya kereta, monorail, bus, taksi. Lu nyoba gerobak ditarik gak sama bang? Oh ada. Beneran nggak? Tapi itu tourist attraction. Gerobak. Oh, tourist attraction. Itu gerobak. Cuman gua nggak mau naik. Ya, emang. Tadi bukan mahal ya, lebih kepada kesian ya. Gak boleh. Enggak saya. Tapi gue udah niatan, gue pengen yang narik cewek. Karena ada yang Iya, cewek. yang bamba. Ada yang bamba. Kuat banget. Tapi gue kok dipikir-pikir gue tolol ya, maksudnya kayak kesian gak sih Bikin gitu. jam lu gak sih? Iya, kayak gue Iya, banget. kan itu bagian Ya, dari Gak tetep gak tega. Gak tau, gak tega lah, gue gak tega. Jadi tiba-tiba tuh gak tau ya, kayak gak enakan gue di Jepang tuh muncul semua gara-gara masyarakatnya begitu. Bener dah. Kayak transportasi umum orang sih kereta ya. Tapi yang seperti banyak orang udah tahu ya, kereta di Jepang itu ribet. Banyak banget. Jadi Jepang itu keretanya itu dimiliki sama banyak perusahaan. Kalau di sini kan di Indonesia satu udah. Iya. KAI kan. Nah, di sini tuh ada GR, ada Tobu, ada Kabuki Kocola, apa lupa lah gitu. Kabuki Cokota. Bukan. Pokoknya ada macam-macam. Macam-macam lah, MM line gitu loh. Pokoknya mereka itu banyak jalurnya dan mereka itu sharing stasiun. Gitu sharing loh. stasiun. Sharing stasiun, satu stasiun itu bisa banyak line. Gitu dah. Jadi tuh lu tuh benar-benar mesti awal-awal gue bingung, hari pertama gue bingung, hari kedua gue udah jago. Udah tahu gimana cara bacanya. Lu pasti punya buku mengenali stasiun 30 menit kan? Mengenali semua stasiun dalam 30 menit. Guide Iya, translasi Indonesia. Iya. Translasi Indonesia. Jadi
gue tuh mesti kayak tahu pertama tujuan gue kemana-kemana, terus pilih rekomendasinya di Google Map. Pokoknya lu pakai Google Map survive ya. Cuma lu mesti pinter, lu bener nggak nih jalurnya gitu loh. Ini lu di jalur yang bener apa enggak, lu lihat ikonnya, lu lihat ini mana gitu loh. Itu penting banget sih. Kayak contoh, gue itu selalu mesti ke Ikebukuro. Itu stasiun gedenya kayak Manggarainya. Tapi Manggarai di sana banyak, ada Ikebukuro, ada Tokyo, ada apa lagi ya? Ueno gitu. Jadi stasiun-stasiun besar yang bisa mencar-mencarin lu yang dari utara, lu bisa dari utara turun buat ke baratnya, buat ke ini segala macam kayak gitunya. Nah, itu banyak banget keretanya dan kalau di gua nggak tahu ya di Indonesia berapa menit sekali ya kira-kira? 15 ya? 10-15 kan. Di sana tuh probably bahkan bisa 3 menit sekali. Anjir. padat banget. Jadi lu nggak ada istilah namanya ya itu ini gua ketawa banget. Kan di Google Map ada peringatan itu delay. Wah, gue kan langsung otak gue delay kan 5 menit, 10 menit. lama gitu kan, 30 menit, 1 jam gitu kan. Wah, delay nih. Delay apaan ini? Katanya ini delay, kita cari yang jalur lain aja waktu gue mikir gitu kan. Lu baca baik-baik, no. Delay. Keterangannya 1 menit. Ya elah. Kebiasaan ini di sini. Nonton lagu Yoasobi juga intro belum selesai anjing. Enggak, kebiasaan di sini ngelihat kereta jarak jauh telat 30 menit cuma santai. Iya. Berangkat kecepatan 15 menit baru kalang kabut. Iya. Makanya gue kaget kayak ditulisin delay 1 menit tuh ditulis. Probably 1 menit tulisannya. Jadi kayak cuma 1 menit doang delay, tapi ya ditulisin gitu loh, bakal tahu ada delay gitu. Justru di Tokyo kalau naik mobil itu emang bener-bener buat orang kaya. Bukan mobilnya yang mahal. Memang sudah mahal mobilnya, tapi apa yang mahal di Tokyo? Bahan bakarnya. Salah, bukan bahan pajak. Tempat Bukan, parkir. tempat parkir. Tempat parkir. Lu per jam 150.000. Malas banget. Per jam 150.000. Parkirnya di udara aja. Seriusan. Dan itu lu kantor nih. Kantor lu nggak jadiin tempat parkir. Lu kerja nih di gedung mana? Kalau kita di Indonesia banyak gedung-gedung atau kantor-kantor itu parkirnya di ada bawah. parkirnya kan basement atau di mana lah gitu. Nggak ada. Lu cari dulu parkiran umum. Ya. Ada beberapa tapi jarang sekali. Males sih. Lu mesti jadi bayangin, lu udah keluar rumah. Misalnya nah itu lu punya rumah pun di Jepang. Lu ada apartemen di Jepang, nggak ada parkirannya. Jadi kalau lu punya mobil, lu mesti parkir ke tempat umum. Jadi lu mesti jalan dari apartemen lu ke parkiran mobil lu. Yang di mana 150.000 per jam. Beda-beda ya tiap daerah ya. Tapi gue pernah lihat yang 150.000. Ya. Jalan lagi nih kan, naik mobil nih kan. Lu mesti cari lagi parkiran yang deket sama kantor lu. Baru lu turun jalan kaki lagi. Kayak kalau dipikir-pikir sama aja dengan lu jalan ke stasiun, naik kereta, turun. lagi. Bedanya lu tidak bayar 150.000 per jam, atau 80.000 per jam, atau 50.000 per jam tergantung parkiran yang lu dapat. Makanya kalau orang naik mobil itu either dia mobil kantor atau emang udah kaya beneran, atau biasanya kayak udah tim gitu bawa mobil udah jarang banget bawa mobil di sana. Tuh kalau kayak gitu mah rugi dong. Anjing udah telat anjing. Terus itu lu naik kereta sekali jalan berapa harganya? Kayak maksudnya lu naik terus turun di stasiun mana gitu? 100 sampai 200 yen, berarti ya Ban. 10.000 20.000. Mahal. Beda sama Indonesia kan 3.000. Enggak, tapi jauh nggak kalau lu pikir-pikir lagi? Kalau jauh bisa gope, bisa 1.000, bisa 50.000, bisa 1.000. Mahal. Transportasi di Jepang mahal. Tapi nyaman, enak, Iya. dan lu bisa kemana-mana banget. Jadi gue tuh jauh banget. Gue tuh kayak tempat tinggal gue tuh di Tokiwadai. Gue nggak tahu ya ini perkiraannya bener apa nggak. Tokiwadai itu ya kayak gue Bogor Jakarta. Berapa lu ngabisin? Kalau kemana-mana tuh ya kalau karena keretanya cepat 30 menit. Kalau orang-orang Jepang kan mungkin pakai liatin jam gitu kan, dia orang tepat waktu banget kan. Kalau gue kayak mau bangun jam berapapun tinggal nunggu depan stasiun 5 menit kereta datang naik. Jadi nggak ada gue namanya lari kejar kereta, nggak ada. Paling orang-orang kayak paling akan bersedia sama gue kayak gitu ketika gue pulang malam banget. Karena kan kereta terakhir habis tuh. Tapi itu udah gue naik mana aja, yang penting jangan kemalaman. Itu kuncinya udah aman, sejahtera. Keren. Oh, bus juga banyak. Tapi lebih enak kereta sih daripada bus. Karena bus itu di Jepang itu, nah ini di Tokyo atau kota lain ya. Ini sih pengalaman gue ya, yang 2 mingguan di sana. Pejalan kaki itu didahulukan. Jadi itu banyak banget berhenti, bukan macet. Lampu jalan kaki orang mau nyebrang. Lama banget tuh diem. Jalan lagi diem aja dia orang nyebrang, Pak. Jalan mah lancar-lancar aja. Jadi bakal pusing di ininya nungguin orang nyebrang kalau naik bus. Makanya gue mendingan naik kereta nonstop udah gitu. Berhenti tapi kayak nggak nungguin orang nyebrang. Gue naik kereta gantung juga udah. Terus kereta yang naik ke atas tek. Itu roller coaster, Bang.
Iya, tapi buat Salah naik, lu naiknya di Dufan lu buat naik gunung ada. Di Jepang ada anjing. Iya. Terus kocak banget ada di Jepang keretanya begini nih kayak yang di gue kan ada, gue lupa nama gunungnya apa ya. Nantilah lu cari. Bukan Fuji, tapi gue bisa ngeliat Fuji dari situ. Gue lupa nama daerah pegunungan gitu. Itu lucu banget kereta. Jadi gue mau kesana nih. Jalurnya gini, Z. Jadi kita kayak berasa ngelewatin jalur itu aja. Padahal itu naik pelan-pelan. Anjing. Kayak gini naik gini pelan-pelan. Jadi kayak gue di situ aja. Orang Jepang tidak mengenal ini apa sistem apa pakui gitu, lu tau gak sih? Kalau gitu malah Justru lebih lama, lebih cepat begini. enggak, tapi benar. Tapi kalau muter kayak gitu makan banyak space. Iya, makan banyak space. Jadi ini Makan tempatnya banyak space, tapi iya. Tapi selama aman gitu nggak ada. Makanya gue pikir ini kereta jalurnya cuma segini aja. Ternyata nggak ada naik pelan-pelan. Oh, aja kayak mainan kecil yang Iya. Iya. Gini gitu. Ini ke atas pelan-pelan. Gue juga kaget. Ini perasaan kita udah lewat sini gitu. Enggak. Kita naik pelan-pelan. Gue juga kaget. Oh. Gitu. Kalau aku kayak gitu muntah ya. Oh, gue juga muntah akhirnya karena nggak kuat. Akhirnya emang puyeng. Soalnya gini-gini aneh. Tapi nggak tahu sih gue nikmat. Oh ya, gue juga naik ini apa yang monorelnya. Nah, kalau monorel itu lebih canggih. Dia kayak naik roller coaster. Kayak roller coaster beneran. Yang beneran. Ya, tapi lebih safe, nggak terlalu thrill. Tapi nge-thrill aja kayak gue cuma satu jalur gitu loh. Terus kadang-kadang miringnya begini, tapi seru. Tapi itu paling mahal, itu transportasinya lumayan mahal. Bisa 1.000. Bisa 1.000 gitu. Bisa 1.000. Tapi seru, kayak nikmatin aja naik kayak gitu. 1.000 yen ya. 1.000 yen. Ya lu selama gue ngomong di sini tambahin 0,2 di belakang. Ya. Susah kalau nggak. Itu monorail gue naik. Dan jangan bodoh, ini banyak ketipu. Lebih mending makan kombini bukan makan kombini. Enggak. Menurut gue ilmu kombini itu ilmu orang kurang enggak ada ya. Maaf ya, gue akan bilang kurang eksplor karena gue bisa nemu ramen 380. Gue bisa nemu apa? Yen 380 yen. Kombini kan harganya segituan. Makanya gue bilang kayak kenapa orang-orang milih kombini gitu. Enggak tahu ya apakah namanya convenience store. Karena convenience. Bukan chip store. Bukan chip store. Tapi kayak gue bingung orang yang suka bilang, iya no kalau berhemat di Jepang makan kombini. Karena gue sendiri pengalaman gue bisa jadi gue salah, bisa jadi gue keliru. Tapi selama di Tokyo, gue hitung harga mendingan gue makan ramen 380, mendingan gue makan ramen 500. Mungkin kombininya kau ini yang dagingnya wagyu. Iya. Sandwich wagyu. Nggak, atau mereka bener-bener yang Ternyata kombininya bawahnya lagi pabrik senjata. Nggak, jadi atau emang ini orang harusnya murah. Kayak gitu. Nggak, atau jangan-jangan ada beneran orang yang emang hematnya parah banget di temen gue ini yang orang-orang bilang bukan jajan kombini aja. Jadi di situ ada onigiri nggak ada apa-apa, bener-bener nasi doang. Anjing. Kalau itu 100 yen emang. Cuman ya gue kan tidak mau makan 100 Iya, yen. hematnya itu bener. Orang gila. Ngapain gue ke Jepang Salah gue tangkap berarti. Hematnya tuh bener beli onigiri. Aku ngeliat rekening kau, aku tidak akan kesana dalam waktu dekat ini. Tapi kalau lu wibu, please kumpulin duit, lu ke Jepang. Bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jepang sedikit. Mantap. Tapi bentar dulu nih, kita kan udah ngomongin kulturnya, budayanya di Jepang nih. Nah, kayaknya lebih seru nih kalau kita bikin episode ngomongin animenya di Jepang. Udah kepanjangan ya, Apakah di Jepang ada subtitle-nya atau tidak? Iya. Apakah di pas gue ke Jepang ini, Haikyuu movie-nya ini kan hari pertama. Oh iya. Gue pengen nonton terus ngeliat harga Enggak usah bang. Mending makan. Beli Megumin pakai bikini. Mending makan. Mahal. Mending makan beneran. Udah mahal. Mending makan Mending atau makan. beli Megumin bikini. Beneran. Itu paling benar, makan, udah paling benar. Oke, paling obrolannya sampai situ dulu kali ya. Soalnya kita mau lanjut obrolannya nih. Kayaknya lebih seru lagi kalau kita ngomongin kultur anime di Jepang. Kan biasanya kita ngomongin yang US ya. Iya. Musuh utama kita. lu nggak nanya pekerja di sana anime kesukaannya apa? Kita review di sini. Abang salah lima. Anjir. Abang salah lima. Mabok. Salah lima nih. Ada, tapi gua nggak bikin, tapi gua nanya orang. Tapi kan ini kan karena durasi udah kepanjangan kan. Oh iya. Ntar gue tanya. Nanti kita bikin, ini ada Wiu yang berikutnya kita langsung syuting lagi, tapi biar rapi ya, kita cut dulu. Oke. Kita akan ngomong Fokus ngomongin kultur anime di Jepang. Anime di Jepang. Siap. Oke. Terima kasih narasumber. Jangan lupa siapa kalau boleh tahu. Saya, Pak Eno Bening. Oke. Respect. Man respect. Makasih loh, gue udah pengen banget dari dulu tuh diundang ke Wiu. Santai. Waktu dari sini itu podcast yang selalu gue dengerin tiap malam. Oke. Iya. Maksudnya buat di review kan? Iya. Yaudah, itu aja episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya di Waktu Indonesia Wibu. Sampai jumpa. Stay clean and sound. Bye bye.